Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemoh hendaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipul, terima kasih dah sudi berbincang-bincang ngobrol dengan kita. Ngobrol ya. Oke. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan tak mengganggu. Tak mengganggu. Kita ada hal yang nak dibincangkan, tapi terlebih dahulu sebelum ke topik kita nak bual-bual dulu. Kira-kira Pak Ipul ni dah berapa lama tugas di Bandul? Kalau untuk masalah tugas memang kemarin tepat tanggal 11 Maret mulai tugas di sini Pak Mul. Itu pas 11 bulan Maret tahun 2021 ini pas tepat 2 tahun. 2 tahun. Jadi sekarang nih sekitar 2 tahun beberapa hari lah di sini. Sekitar 2 tahun lebih lah gitu kalau kita bahas aja 2 tahun lebih gitu. Jadi di sana tuh kemarin di mana tepatnya? Di Tanjung Batu. Tanjung Batu. Guru juga ya? Iya, guru. Jadi dari honor berapa tahun honor? Saya dulu honor sekolah sekitar ini honor sekolah dari status honor sekolah 3 tahun setelah itu honor insentif dari SK Kepala Dinas Pendidikan sampai 5 tahun ke atas itu langsung diangkat jadi honor kontrak dari SK Bupati Pak. Jadi ada 3 fase lah di situ sampai 9 tahun di kampung. Alhamdulillah pas masuk tahun ke-10 saya mulai tugaskan di sini. Berarti sekarang udah pegawai kira-kira dalam 2 tahunan gitu. Sekitar 2 tahun lebih lah. Alhamdulillah. Jadi selain guru, Pak Ipul ini kan seorang seniman nih yang piawai bermain berbagai macam alat musik seperti apa namanya tuh? Biola yang pernah saya nampak. Biola, apa lagi tuh? Akordeon. Kemudian mungkin banyak alat-alat musik lain yang bisa Pak Ipul mainkan seperti yang kita nampak di berbagai event. Kira-kira perjalanan musik dari awal sampai saat ini bisa bermain banyak alat musik itu macam mana kira-kira ceritanya? Jadi memang sebenarnya Pak Mul kalau untuk masalah karir musik itu saya dari keluarga keturunan dari atau nenek moyang itu tidak ada yang memang dari jalur musik, itu tak ada. Cuman saya akui memang itu pengaruh dari kawan, sedangkan memang kalau dari suku memang saya dari suku Jawa, tapi kebetulan sama gitu suku Jawa. suku Jawa ya. Tapi kebetulan saya sekolah di SMA dulu kan. Awal background mulai saya terjun ke musik itu pertama sebenarnya dari SMP waktu mau ambil tugas akhir kata guru kalau ada untuk persembahan pengambil nilai terakhir tuh kalau tidak nari musik. Jadi saya ngelakkan nari karena mindset awal saya dulu nari, kalau cowok nari itu kalau mindset awal saya dulu salah dulu. Cowok nari nanti dianggap jadi mau tak mau saya mulai belajar dulu, pertama belajar drum, itu belum ke musik tradisi Melayu, dan akhirnya sampai saya di SMA kami megang sanggar. Saya waktu itu ketua sanggar Bina Budaya SMA Negeri 3 Kundur tuh. Mulai saya dibentuk pertama saya tidak di musik Pak Mul, saya tidak di musik tradisi Melayu. Akhirnya pertama saya terjun di tari, diterapkan dulu. Saya ingat dulu guru saya namanya Bang Adi, sekarang Bang Adi pembina Pelangi Budaya di Karimun sekarang jadi dinas pariwisata. Itulah mindset menerapkan sama saya bahwa tidak semuanya penari Jawa itu dianggap gemulai gitu. Dia ada beda lah pokoknya bahasa tubuhnya. Lalu saya terjun di tari di sanggar namanya Sanggar Selindung Delima Di Tanjung Batu. Di Tanjung Batu. Dan beriring waktu kami coba apa nih namanya pelajari musik-musik, karena kalau tari persembahan kan
ada pengiringnya. Kami mulai coba pelajari musik hidup dan itu berjalan kami juga dapat bantuan support dari pemerintah, dan disitulah kami memulai musik Melayu. Dan yang menyebabkan saya sebenarnya kalau dibilang piawai itu tidak, Pak Mul. Tidak. Cuman bisa sikit-sikit lantaran kemarin tuh ada satu kondisi. Jadi kondisinya seperti ini. Pertama saya perkusi main bebana, tapi ketika pas penggarapan musik lain tak ada yang main gambus. Coba pegang gambus. Ini macam mana ini, tak ada biola kan? Tak ada pemain biola. Coba pegang biola. Nah, dari sikit itulah hampir bisa semua. Tapi kalau untuk pandai belum, Pak Mul, cuma untuk lengkapi aja. nyampuk aja lah gitu. Tapi tadi ada dikatakan dapat dukungan dari pemerintah. Kalau memang tak ada dukungan dari pemerintah, apakah apa yang dikehendaki itu jalan enggak gitu? Sebenarnya gini, memang dukungan dari pemerintah juga, Pak Mul, itu proses bertahap. Sampai saya dulu pertama main biola itu pernah dikasih orang zaman dulu tuh, orang tua biola tuh, casing biola tuh sudah bolong kena makan tikus, Pak. Jadi saya pakai tali 3 biji, bow itu udah mau habis benangnya itu. Tapi beriringnya waktu itu prosesnya lama. Saya manfaatkan alat apa yang ada, bahkan kami tarik persembahan. Sekarang dulu kami bertiga mulai. Ada Wawan kawan saya tuh, dia pakai gitar listrik yang itu untuk tarik persembahan, yang model gitar listrik itu, gitar rock kan. Tapi itulah yang ada. Dan berjalannya waktu dan kami istilahnya bahasa Melayu ini menjolok, minta bantuan pemerintah. Alhamdulillah ditanggapi, tapi prosesnya lama. Yang mendasari itu semangat kami bertiga dulu, saya, Wawan, Bang Jo. Itu lama prosesnya baru ditanggapi pemerintah. Jadi begitulah jalan singkat tentang perjalanan apa yang kita dapat di kesenian ya. Jadi ini yang akan saya bincangkan nih adalah topik utama yang bau-bau ini nampaknya dibincangkan lah di kabupaten gitu kan. Ada keluar di koran dan di media sosial juga. Saya tengok mantap nih guru nih gitu ya. Ini Pak Ipul, tentang inovasi yang Pak Ipul sendiri lakukan tentang apa? Saya tak paham nih barcode soal segala macam nih, pembuatan soal lewat barcode gitu kan, lewat Google apa namanya? Google Form. Google Form. Coba lah terangkan macam mana tuh. Ini Pak Mul. Sebenarnya gini Pak Mul. Pertama memang itu memang mungkin agak asing nama Pak Mul ya. Karena gini, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Iya. Latar belakang saya coba buat inovasi itu kan, sebenarnya gini, kita kan dari beberapa sekolah ini di Meranti, banyak sekolah diberi bantuan dari pemerintah pusat, lalu dibantu pemerintah daerah. Ada namanya bos afirmasi Pak Mul. Tablet gitu ya? Tablet, laptop, proyektor, ya gitu. Jadi tower. Jadi memang program pemerintah itu betul-betul sampai tepat sasaran ke daerah-daerah. Daerah-daerah. Tapi kita akui banyak sekolah yang belum memanfaatkan alat. Nah, memang saya tidak menyampaikan bahwa daerah ini salah ataupun sekolah ini salah. Seperti prosesnya seperti ini. Pemerintah memberikan itu, dia ini berpatokan dari proses pembelajaran yang ada di kota. Sedangkan kita di daerah ini banyak kendala. Yang kita akui betul-betul, yang saya akui adalah tentang sumber daya manusia oleh guru, tentang penerapan alat itu. Dan sekarang nih sesuai pembelajaran abad 21 nih kan, untuk untuk generasi revolusi industri 4.0 itu kan, manusia itu
sudah dihadapkan dengan berbagai teknologi, fitur-fitur kecanggihan yang sudah disiapkan Google, disiapkan oleh fitur-fitur yang lain. Nah, tentunya kita sebagai guru nih pasti ketika sudah ada alat, macam saya sendiri berpikir kasihan alat nih gitu kan, tidak dimanfaatkan. Sebenarnya apa tujuan pemerintah ngasih ini? Nah, tapi terkadang informasi-informasi pembaruan-pembaruan itu tidak sampai kita ke guru-guru yang daerah. Contoh kita guru daerah yang memang kalau kita dibilang terluar, kita terluar Pak Mul. Memang terluar. Kita langsung berbatasan langsung atau berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Kita terluar. Tapi memang pun usaha-usaha dari pemerintah daerah itu udah banyak juga. Hanya mungkin memang belum optimal ke kita. Nah, sehingga banyak sekolah tidak memanfaatkan itu. Mungkin bukan memanfaatkan, kurang tahu ya, IT lah barangkali itu. Iya, kurang tahu IT. Jadi setelah saya pikir saya pakai itu apa alat ini gitu kan. Tablet banyak. Kami dapat 26. Lalu ada proyektor dan ada laptop. Saya pikir pun kemarin kebetulan saya dapat jatah pendidikan di Bengkulu. Di Bengkulu. S2. Enggak, profesi. Profesi ambil 6 bulan, dapat di Bengkulu. Dan itu secara daring. Total daring, saya tidak secara klasikal untuk menemui universitas itu sampai wisuda, Bang. Tapi banyak ilmu yang dapat saya saring gitu. Salah satunya pemanfaatan tablet. Nah, saya berpikir ini kalau tak dipakai, ya ini sia-sia aja pemerintah ngasih kan gitu. Iya, betul. Nah, lalu saya coba bagaimana ini bisa mendukung pembelajaran, bisa mempunyai daya tarik oleh siswa. Sedangkan gini Pak Mul, kalau di luar negeri mungkin siswa itu tetap lancar aja main game Pak Mul. Lancar. Tetapi mereka diimbangi oleh pembelajaran dari fitur-fitur tablet ini, dari gadget ini. Nah, dia ada keseimbangan. Dan kita mungkin banyak siswa yang hobi main game. Itu udah pasti. Tetapi kita tidak imbangi dengan itu. Banyak faktor kalau kita tidak bisa menyalahkan. Kita banyak faktor. Masalah ekonomi, masalah sarana prasarana, kan seperti itu. Nah, jadi saya coba minimal di sekolah saya menerapkan mindset kepada anak bahwa smartphone itu tidak akan selamanya memberikan dampak buruk. Ternyata kita bisa belajar pakai smartphone selagi bisa memanfaatkannya. Nah, jadi saya coba merubah mindset anak itu bahwa tidak selamanya smartphone itu hanya untuk hal-hal yang buruk, minimal melalui proses pembelajaran. Nah, jadi itu yang melatar belakangi sampai sekarang. Dan saya tak tahu juga sekarang sudah ada di beberapa media lah, udah di expose. Nah, ya mudah-mudahan saya berharap ya mudah-mudahan tidak, mungkin saya tidak berharap lebih, hanya mudah-mudahan untuk sekolah yang punya tablet itu sudah mulai menerapkan itu. Itulah yang melatar belakangi Bang. Jadi dalam bentuk pelatihan atau Pak Ipul datang ke sekolah macam mana? Jadi agak menarik sedikit nih Bang. Banyak pihak sebetulnya yang terlibat di sini. Sebenarnya gini Pak Mul, saya dulu coba di kelas saya dulu Pak Mul, di kelas 4 ujian semester kemarin saya coba pakai, ternyata betul-betul efisien Pak Mul. Jadi gini, siswa itu siswa itu langsung berhadapan dengan soal dengan gambar yang warna-warni, langsung berhadapan. Lalu ketika selesai langsung siswa nampak gitu, berapa nilai kamu nak, itu 70, 65, KKM 70, ya apa kami dapat 65, ayo kerjakan lagi, kita langsung bisa remedial gitu. Asik, anak itu asik, lebih fokus. Tapi kalau untuk
ya nengok nyontek ke samping gitu kan, sudah saya acak, sudah saya set soal itu beracak Soalnya. gitu kan, jadi tak ada harapan ketemu. Tapi anak itu asik ngerjakan masing-masing. Nah lalu kita sebagai guru tak payah ngoreksi manual mama, tak payah Ya, pakai apa nih namanya sudah colok otomatis pakai sudah. obat nyamuk gitu. Udah otomatis Ya, itu udah. jadi begitu siswa sampai, siswa selesai, kirim langsung masuk ke kita rekapnya. Jadi kita tak payah koreksi manual pakai colok obat nyamuk, ada pakai colok Langsung tertera di situ Wah. si A sekian langsung gitu. langsung otomatis. Dan itu betul efisien. Kita tak payah ngeprint soal. Sekolah tidak payah menggandakan soal. Cuman paling kendalanya internet. Nah, Lagi internet. nge-lag atau tak ada sinyal gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah tempat kita ini lancar, betul-betul lancar lah masalah jaringan internet. Kecuali kalau entah gangguan kena petir, itu lain lah. itu lain. Tapi kalau untuk kendala itu tidak. Cuman seperti ini. Tadi saya coba meluruskan itu kan yang beredar nih juga tentang barcode itu. Memang sebenarnya yang saya pakai itu bukan barcode Pak Mo. Apa tuh? Namanya QR code gitu. Oh. Nah, kalau barcode dulu di apa nih namanya di produk-produk itu kan yang ada garis, ada angka di bawah. Tahu ya. Nah, barcode atau kode batang gitu. Macam mana ya? Ada nih. Biasa kalau kita belanja kan titit itu kan. Iya, itu barcode ya? Sama. Cuman yang saya pakai ini fitur yang saya pakai itu fitur yang dipakai Badan POM. Badan POM sekarang sudah tidak pakai kode yang langsung, dia pakai sandi. Nah, ini buktinya nih. Ini sebelahnya barcode ada QR code. Ini kalau di scan keluar keluar apa nih namanya kode untuk produk itu. Jadi fitur itu yang saya pakai. Maksudnya tujuannya gini. Yang pertama, ketika form saya selesai, kayak mana saya mau apa nih namanya mendistribusikan link ke siswa. Tak mungkin siswa harus punya WA satu-satu. Yang kedua, untuk nge-set email satu-satu ke siswa itu siswa harus buka email, harus ambil linknya lagi. Nah, saya pikir macam mana untuk memudahkan siswa, habis itu untuk apa nih namanya untuk siswa tuh penasaran gitu. Dari penasaran dia akan sungguh-sungguh untuk mengerjakan soal ujian. Lalu saya pikir, oh ternyata ada namanya QR code. Saya pelajari betul-betul di internet itu apa, saya searching di Google, di YouTube gitu kan. Nah, apa nih namanya QR code. Lalu saya buatkan QR code itu, tapi biar lebih menarik di kartu itu saya tambahkan desain grafis gitu kan. Tak cuman QR code aja di situ gitu. Jadi saya tambahkan desain grafis biar lebih menarik gitu kartu. Jadi kita juga di sekolah mempunyai program kartu. Itulah yang begitu siswa scan langsung ngerjakan. Itu QR code. Kalau yang saya lihat di SMP itu fotokopi dulu kan QR code-nya kan. Baru di apa namanya? Di scan. Seperti itu. Iya. Jadi sejauh ini sekolah-sekolah yang menerapkan itu kira-kira yang terpantau ada beberapa sekolah. Jadi seperti ini, nanti menindaklanjuti juga pertanyaan Pak Mul yang belum terjawab kan. Itu ada hubungan kan. Macam mana usaha kami gitu kan. Sebenarnya Pak Mul, saya mulai itu untuk kelas saya sendiri. Saya tidak ada target untuk meluas gitu Pak Mul. Istilahnya itu hanya ya mungkin bonus gitu kan. Tapi setidaknya ilmunya berkembang gitu. Jadi saya pakai karena saya akan memperkenalkan itu ke orang-orang tuh saya malu segan Pak Mul. Karena mungkin terbatasnya ilmu IT saya ataupun apa. Cuma ketika saya jalankan, pengawas SD saya Pak Azman itu tertarik itu. Korwil juga tertarik, bahkan mereka datang ke sekolah ketika anak ujian. Nah, begitu anak ujian beliau ini ikut ngerjakan gitu. Jadi tertarik, oh bagus nih Bol katanya kan. Jadi oke lah saya programkan untuk buat pelatihan. Dan beberapa waktu lalu pelatihan sekitar 70 orang guru. 70 orang guru datang ke sekolah saya buat pelatihan. Alhamdulillah sekarang ketika mereka guru-guru itu balik ke sekolah masing-masing dan langsung diterapkan, terutama sekolah yang punya tablet. Nah, terutama sekolah yang punya tablet. Jadi bahkan ini Pak Mul yang paling bagus ini sekolah yang tak dapat bantuan tablet, tapi mereka bisa buat tablet masing-masing siswa gitu. Pakai handphone guru. Oh. Jadi kalau ada 5 buat aja sesi, 15 orang buat 3 kali sesi gitu kan. Nah,
sudah sekitar 7 sekolah, kalau tidak salah 7 sekolah, tambah yang SMP. Jadi memang dimulai dari Putri Puyuh, Tasik Putri Puyuh tempat kita nih Pak Mul. Cuman melalui itu saya punya pesan melalui inovasi itu. Saya secara pribadi dan kami guru-guru di Putri Puyuh ini mau membuktikan dengan pemerintah bahwa meski kita tuh terpencil di ujung kabupaten, ya, Tasik Putri Puyuh ini mungkin selama ini dianggap entah jauh terpencil, tapi kita bisa menerapkan itu Pak Mul. Betul. Nah, itu melalui itu saya mau menyampaikan pesan itu Pak Mul. Jadi alhamdulillah sudah beberapa sekolah melaksanakan. Jadi begitulah ngobrol-ngobrol kita petang ini Pak Ipul ya. Terima kasih. Terus berinovasi Pak Ipul. Ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Lanjutkan. Ya, macam saya pun terima kasih banyak macam dengan Pak Yono yang memang mungkin sambil sambil berkarya ada menyebarkan salah satu hal-hal positif. Jelas mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan ini Kasih support seniman bandul nih istilahnya mungkin sedikit agak tergerak. Sekolah yang punya ini kan tempat kami dapat tablet, sebenarnya kami juga bisa gitu kan. Nah, satu lagi untuk mungkin kawan-kawan pers yang beberapa hari lalu berbincang dengan saya, minta data, saya memang betul-betul apresiasi, tak dapat balas tak dapat balas. Mudah-mudahan ya mungkin ada keinginan untuk mencoba mengangkat sesuatu hal positif, mungkin ya ini untuk demi majunya pendidikan di Tasik Putri Puyuh, khususnya umumnya untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi ya memang sesuai juga dengan pemerintah tentang programnya itu kan, tentang pemanfaatan digitalisasi, mencerdaskan Meranti yang bermartabat itu kan, cerdas bermartabat. Mudah-mudahan bisa kita mulai dari hal-hal kecil kita sebagai guru. Terima kasih Pak Mul, ada kawan saya pers Bang Ali Imron, itu dia seniman juga gitu. Dia coba mau mengangkat nih dan alhamdulillah ada beberapa media itu juga udah mulai, bahkan sudah masuk sampai ke kampung saya Pak Mul, ada ngirim gitu kan, ngirim ke saya screen, tidak sampai udah baca gitu kan. Jadi berarti banyak juga yang udah membagikan. Ya mudah-mudahan informasi positif ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Jadi macam seperti ini, macam Pak Mul pun buat seperti ini sebenarnya tidak ada keuntungan untuk Pak Mul, tapi dengan panggilan orang seni ya mudah-mudahan istilahnya semua itu kalau karya sudah jadi semua sudah terbayar ya. Jadi mungkin penonton jangan lupa subscribe lah. Ayolah. Oke, baik, terima kasih pemirsa, kawan-kawan semua dah mengikuti kita. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini